La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi Mengapa engkau berubah? Lanjutkan terus langkahmu, wahai kekasihku yang cantik jelita. Sekalipun nanti engkau bakal banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan, tidak usah bimbang dan ragu. Aku yakin suatu ketika engkau merasakan terbiasa berpisah dengan siapapun, sekalipun tidak bermakna melupakan. Engkau akan terbiasa berpisah, tetapi kenangan tidak akan hilang dari pikiranmu. Yang penting di dalam hatimu ada harapan, semoga selalu dalam kebaikan. Selanjutnya, tidak terlalu penting engkau sering berkirim SMS, hanya bercerita kabar berita biasa, terkecuali ketika engkau mengeluhkan kerinduanmu terhadap diriku. Setelah kita berpisah, baru sekarang aku banyak merenungi kehidupan ini, wahai kekasihku, bahwa ternyata banyak tersimpan berbagai kenyataan di balik ucapan-ucapanmu. Biarkan aku sendirian. Ternyata sering terbukti kebenarannya, sekalipun engkau mengatakan dengan ucapan ringan, aku hanya bergurau. Termasuk juga aku sekarang mulai banyak mengerti di balik diammu. Dan aku baru tersadar sekarang apa yang ada di balik senyummu, tetapi juga aku tidak dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun. Juga mulai sekarang aku sudah tidak mempercayai janji-janji orang, walau bagaimanapun kedekatannya dengan diriku, karena nanti di akhirnya masing-masing akan meninggalkan diriku. Seringkali di malam hari ada hasrat ingin menuliskan segala penderitaanku. Setelah kuletakkan selembar kertas putih di atas meja dan pulpenku genggam, ternyata pulpenku sudah meleleh lebih dahulu sebelum air mataku. Memang benar apa yang engkau katakan, wahai kekasihku. 1000 alasan bisa dibuat untuk membela diri, tetapi setelah diuji forensik, ternyata tidak ada satu alasan pun yang meyakinkan. Berawal dari situ, wahai kekasihku, tidak mungkin kau berubah dengan tiba-tiba, tanpa ada hujan, tanpa ada angin. Menurut pendapatku, sebenarnya perubahan itu terjadi akibat kita berganti kacamata. Ketika kita menggunakan kacamata hati, ternyata kita dapat melihat banyak hal yang tadinya tidak dapat dilihat ketika kita mengenakan kacamata akal. Lebih baik kita sama-sama jujur saja supaya kita nyaman. Kata dan perbuatan harus selalu sama. Jangan sampai kita terjerumus dalam kubangan kontradiksi dan terjebak jalan paradoks. Seringkali kita melihat orang ketika berbicara kata-katanya indah, tetapi ketika berbuat ternyata perbuatannya sangat tidak layak. Hidup itu sangat indah, wahai kekasihku, apabila antara kata dan perbuatan dapat menyanyi bersama, melantunkan lagu cinta. Sejak semula juga aku sudah katakan, ketika aku jatuh cinta kepadamu, aku dipaksa untuk memilih antara senang sendirian dengan penderitaan bersamamu.
aku memilih yang kedua dengan kesadaranku, biar menderita asal bersamamu, karena penderitaan bersamamu adalah puncak kebahagiaanku. Pokok persoalannya tidak sebatas mata memandang dan telinga mendengar serta tangan meraba, bukan diukur dengan harta benda dan kekayaan berlimpah ruah, melainkan kemesraan yang aku rasakan. Engkau selalu datang tanpa harus kuundang. Engkau memelukku dengan sepenuh hatimu tanpa aku harus bercerita tentang kesedihanku. Orang yang dulu menyakiti hatiku sampai berdarah-darah, tidak mungkin aku minta tolong kepadanya untuk mengobatiku. Ternyata engkau yang mampu mengobati hatiku yang terluka. Engkau adalah satu-satunya dokter hatiku. Jujur saja, aku tidak punya kepintaran untuk merekayasa kepribadian yang sempurna tetapi palsu, dengan maksud hanya untuk menarik simpatimu, supaya engkau mau menerima cintaku. Aku ingin selalu tampil apa adanya. Inilah aku dan tidak pernah berubah. Sesungguhnya jalan menuju kehidupan yang nyaman itu, wahai kekasihku, sangat mudah sekali. Yaitu hendaknya selalu menjauh saja dari pergaulan manapun yang tidak membuat adanya peningkatan kualitas hidup. Caranya dibuatkan pintu otomatis, dibuatkan pintu hati otomatis, selalu terbuka bagi siapapun yang ingin keluar, tetapi selalu tertutup bagi siapapun yang ingin masuk kembali. Hatiku ini, wahai kekasihku, adalah kerajaan terhormat milikku. Bagi yang sudah keluar berdasarkan keinginannya sendiri, tidak mungkin akan kembali. Percakapanmu tidak terlalu indah, tetapi benar-benar keluar dari lubuk hatimu, sehingga telingaku merasa nyaman. Sebaliknya, banyak orang yang percakapannya sangat indah memukau, tetapi terasa panas di telingaku. Prinsip ini harus selalu engkau pegangi. Apabila engkau tidak mampu berucap dengan kejujuran hatimu, sebaiknya engkau simpan saja untuk dirimu sendiri. Adapun tentang dirimu, wahai kekasihku, tentu tidak terlalu banyak perbedaan dengan apa yang aku alami. Tidak usah selalu engkau tangisi orang yang telah meninggalkan dirimu. Biarkan saja dia yang menangis tak henti-hentinya karena kehilangan dirimu. Lalu jangan biarkan senyumanmu bersembunyi. Biarkan saja mekar berbunga lewat bibirmu yang mungil itu, karena sekarang aku mencintai dirimu. Dulu, wahai kekasihku, sebenarnya ada rasa takut muncul di hatiku. Jangan sampai aku jatuh cinta kepadamu. Ternyata pada saat rasa takut itu muncul, sebenarnya aku sudah tenggelam dalam gelombang cintamu. Tahukah, wahai kekasihku, mengapa aku takut jatuh cinta kepadamu? Sebabnya, karena mantan suamimu itu dulu adalah profesor pembimbingku. Sekalipun engkau sekarang berada di tempat yang sangat jauh, tetapi aku yakin engkau akan datang. Perpisahan kita tidak akan selamanya, percayalah. Adapun mantan istriku, tidak mungkin dia dapat kembali,
karena dia telah memecahkan kacaku. Bila kembali, pasti dia akan terluka sendiri menginjak pecahan kaca yang tajam. Andaikan karena ada halangan sehingga engkau tidak bisa datang, biar aku akan menjemputmu. Tidak usah menunggu, karena menunggu itu tersiksa. Aku tidak mau engkau menanggung siksa hanya karena menunggu kedatanganku. Percayalah, aku pasti datang. Tetapi jangan coba-coba engkau melupakan diriku. Pasti engkau akan lebih tersiksa lagi. Aku ingin engkau selalu damai. Jangan sampai ada kegelisahan di hatimu. Takut barangkali aku tidak merindukan dirimu. Aku sangat merindukan sekali. Atau kegelisahan muncul di hatimu. Takut barangkali aku melupakan dirimu. Percayalah, engkau selalu di hatiku. Makasih. Ya.